Baik, untuk membuat peta kontur menggunakan hard disk, bisa kita add terlebih dahulu datanya. Jadi saya menggunakan data Demnas yang saya download, kemudian kita add. Kemudian untuk mengubah warnanya kita pilih properties, lalu simbologi, classify. Kita ubah warnanya dari hijau ke merah, lalu oke. Nah, kemudian setelah muncul kita pilih kontur, yaitu kontur spatial analyze. Lalu kita drag data Demnas kita ke info rasternya. Nah, di sini untuk konten intervalnya saya menggunakan 300. Lalu kita klik OK. Kita tunggu loading sampai kontur pipnya muncul. Lalu setelah muncul, ini merupakan garis konturnya. Untuk garis konturnya bisa kita rubah warna sesuai dengan kemauan kita. Di sini saya ingin menggunakan warna biru. Untuk ketebalan juga bisa diatur, lalu kita klik OK. Nah, kemudian untuk pada kontur ini kita ingin menambahkan angkanya. Kita klik pada kontur tip, lalu properties, kemudian kita ambil labels, lalu kita klik label feature in the layers. Kemudian untuk label filenya, karena ini kontur, kita pilih kontur, lalu oke. Nah, jadi untuk angka-angkanya ini sudah muncul. Nah, setelah ini kita akan membuat layoutnya. Untuk membuat layout, kita bisa ambil file, kemudian page and print setup. Untuk letternya di sini karena ketentuannya A3, maka kita ambil A3. Nah, ini A3. Lalu untuk orientasinya landscape, lalu kita klik OK. Lalu munculkan lihat filmnya. Jadi seperti ini layout view-nya. Lalu ini bisa kita besarkan.
Lalu kita sisakan di sisi kanan untuk kita membuat legenda. Lalu kita perbesar. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita ambil bisa kita ambil select element, atau maaf, kita ambil rectangle untuk membuat legenda. Kita tunggu loading sebentar. Nah, setelah itu kita bisa membuat judul petanya, yaitu dengan teks. Kita klik teks. Untuk besarnya juga bisa kita atur. Lalu kita pilih rata tengah, klik OK.
Nah, setelah ini kita bisa membuat grid-nya dengan cara kita pilih view, kemudian data frame properties. Lalu kita ambil grid, new grid, next, finish. Kemudian kita ambil properties untuk mengatur gridnya. Pada intervalnya kita ambil 5 derajat saja. Lalu pada labelnya kita ambil left and right. Oke. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Ini merupakan gridnya. Jadi ini terlalu besar, bisa kita atur melalui properties tadi. Gridnya itu sudah muncul. Nah, jadi jika kita ingin mengecilkan gridnya, maka bisa kita atur intervalnya tadi. Kemudian kita lanjut ke legendanya. Kita bisa menambahkan mata angin. Sini saya menggunakan model X3 Note 8. Klik OK. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan skalanya. Bisa kita ambil scale bar atau scale text. Jadi saya ingin menggunakan scale text saja. Lalu oke. Kita ulangi lagi. Nah, jadi skalanya itu sudah muncul 1:63,360. Kemudian kita juga bisa menambahkan legenda melalui insert tadi dengan kita ambil legend. Jangan lupa kita tambahkan A. Lalu finish. Nah, legendanya sudah muncul.
Jadi kita ingin menghilangkan dari tulisan value dan juga demnas ini, kita pindahkan kita hilangkan juga bisa dengan cara kita klik kanan convert to graphic, lalu kita klik kanan lagi group. Jadi untuk legendanya itu sudah siap. Kemudian jika sudah siap seperti ini, itu bisa kita pilih untuk menyimpannya dengan cara file, lalu export map. Kita beri nama filenya, lalu kita save sebagai dia tipe JPEG atau tipe-tipe yang lain seperti TIFF, juga WMP juga bisa. Lalu kita save di tempat yang kita inginkan. Baik, di sini saya akan membuat peta kemiringan lereng menggunakan data DEM. Nah, jadi ini merupakan data DEM. Ini bekas peta kontur yang tadi kita buat. Nah, jadi untuk kita membuat ke dalam slope atau kemiringan itu kita cari di search ini slope. Nah, setelah bertemu, kita cari yang slope spatial analyze. Kita klik sekali, lalu akan muncul. Lalu kita masukkan input data DEM kita. Lalu untuk output measurementnya itu degree sudah betul. Kemudian kita ubah yang ini menjadi percent rise, lalu kita klik OK. Kita tunggu agar slope-nya muncul.
Jadi untuk slopnya ini sudah muncul seperti ini. Kemudian karena slop atau kemiringan menurut standar itu ada 5, jadi kita rubah menjadi klasifikasi menjadi 5. Kemudian kita ambil properties pada slop. Lalu kita ke simbologi, kemudian kita ke classified. Lalu untuk kelasnya itu kita pilih 5. Jadi 5 kelas. Kita ambil kelas classify. Nah, jadi karena kelasnya kita ambil 5 tadi, maka untuk break values-nya kita rubah menjadi persen. Nah, jadi di sini bisa kita rubah untuk yang pertama itu bisa kita pilih 8, kemudian 15, kemudian 25, lalu yang keempat itu 45. Nah, yang untuk yang terakhir ini kita biarkan dia 100. Setelah itu kita klik OK. Nah, jadi akan muncul slopnya itu menjadi 5 bagian. Nah, setelah itu kita bisa rubah untuk slop ini itu menjadi kita rubah layoutnya. Nah, jadi kita ambil file, karena ini sudah tadi bekas dari peta kontur, maka kita biarkan saja. Nah, jadi ini kertasnya A3, kemudian ini layoutnya itu untuk layoutnya itu sudah A3, lalu orientasinya itu landscape. Nah, kemudian kita bisa menambahkan legenda. Terlebih dahulu kita buat garis tepi supaya terlihat rapi. Ini kita buat no color. Nah, lalu kita buat no color lagi. Di sini untuk tempat kita meletakkan legenda. Nah, kemudian kita ambil teks, kita klik di sini, lalu kita perbesar hurufnya jadi 22. Sini bisa kita buat peta galerengan kota sawah luntuk. Kita rata tengah, lalu OK. Bisa juga kita membuat bold pada hurufnya. Nah, setelah itu seperti biasa bisa kita tambahkan arah mata anginnya melalui insert, lalu north arrow. Saya ingin menggunakan yang ini.
Kemudian juga bisa kita ambil untuk skala. Sini kita coba memakai scale bar. Coba kita pakai ini. Lalu untuk legendanya juga bisa kita tambahkan. Seperti biasa kita ambil insert lalu legend. Kita next. Jangan lupa kita tambahkan A. Next, lalu finish. Kita tunggu legenda. Nah, jadi ini untuk legenda kita. Karena di sini ada dua, ini ada slab dan juga ada ada data dimnasnya, maka bisa kita hilangkan yang data bagian bawah atau data dimnas. Jadi kita hanya memakai legenda dari kemiringannya saja. Caranya itu kita convert to graphic. Kita klik kanan lagi, kita ungroup. Kita delete. Nah, jadi untuk peta kelerengan batas selunturnya ini sudah jadi. Lalu untuk cara menyimpannya itu kita ambil file, lalu kita export map. Kita tunggu sebentar loading. Nah, untuk file namanya bisa kita rubah menjadi peta kelerengan. Lalu kita save dalam bentuk JPEG.
save di buku wilayah, lalu save. Nah, jadi untuk peta keliarangan itu sudah tersave. Baik, untuk tugas yang ketiga itu merupakan tutupan lahan. Nah, jadi di sini saya telah mendownload tutupan lahan, yaitu berupa file KML di WebGIS Kemenhub. Nah, saya mengambil Provinsi Bali. Ini merupakan file yang sudah ada di ArcGIS. Kemudian langsung saja untuk membuat layoutnya. Seperti biasa kita ambil Fetch and Print Setup, kita ambil letternya A3, lalu orientasinya landscape. Oke, kita tampilkan layout view-nya. Kemudian jangan lupa juga kita perbesar gambar. Nah, ini merupakan gambar Provinsi Bali. Kemudian kita ambil rectangle untuk kita membuat garis tepi supaya layout kita terlihat lebih rapi. Seperti ini. Kemudian kita juga akan membuat tempat untuk layout legenda ya. Kita ambil juga rectangle seperti tadi. Pilih no color, oke. Lalu kita ambil teks. Kita perbesar juga ukurannya. Ini saya mengambil fontnya ukurannya 22. Kita bisa buat peta tutupan lahan Provinsi Bali. Kita buat di tengah, lalu oke. Nah, setelah ini kita juga bisa membuat arah mata angin dan juga skalanya. Kita ambil
menggunakan model untuk skala juga kita bisa masukkan. Nah, ini untuk skalanya. Kemudian saya ingin juga memasukkan legenda. Kita ambil legend. Lalu kita pilih next. Kita tambahkan A. Next. Next. Dan finish. Nah, jadi ini merupakan legenda kita. Jadi saya ingin menghapus bentuk atau tulisan dari poligon dan juga yang ini. Caranya kita klik kanan, kita convert to graphic, group. Ini bisa kita geser supaya terlihat rapi. Kita klik kanan. Jadi untuk layout ini sudah jadi. Nah, jadi untuk lihat kita seperti ini. Jika sudah jadi, maka bisa kita save dengan cara export map.
Nah, bisa kita save menjadi peta tutupan lahan, tipenya JPEG.